saya Susanti, saya dari Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunijaya Madura. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komoditas jagung, di mana untuk memenuhi tugas UTS di mata kuliah Agribisnis Pangan dan Non-Pangan. Nah, untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang kondisi existing pada komunitas jagung, peluang dan ancaman pada komunitas jagung terkait adanya wabah COVID-19, kebijakan dari pemerintah terhadap komunitas jagung terkait adanya wabah COVID-19, dan yang terakhir yaitu pendapat saya mengenai strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait adanya wabah COVID-19. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja ke materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komoditas jagung, di mana jagung sendiri merupakan salah satu komoditas utama tanaman pangan yang mempunyai peran penting dan strategis dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Komoditas ini mempunyai fungsi multiguna, baik untuk konsumsi langsung sebagai bahan baku utama industri pakan dan industri pangan, dan bahkan jagung sudah dimanfaatkan sebagai bahan baku bioenergi. Selain itu, usaha tani jagung juga masih sebagai sumber utama pendapatan bagi keluarga petani. Jagung menjadi komoditas pangan utama kedua setelah padi yang ditanam petani di seluruh Nusantara. Sama seperti di negara lain, pada awal tujuan memproduksi jagung di Indonesia adalah hanya untuk pemenuhan konsumsi pangan rumah tangga. Penyebaran jagung lokal diperkirakan kurang dari 25%, yang mana mayoritas ditanam di Madura, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Diperkirakan lebih dari 55% kebutuhan jagung dalam negeri digunakan untuk pakan, sedangkan untuk konsumsi pangan hanya sekitar 30%, dan selebihnya untuk kebutuhan industri lainnya dan benih. Dengan demikian, peran jagung sebetulnya sudah berubah lebih sebagai bahan baku industri dibanding sebagai bahan pangan. Lahan di Madura sebagian besar jagung yang dikembangkan untuk pangan adalah jenis lokal, sedangkan di Jawa Timur selain Madura telah didominasi oleh varietas unggul bersari bebas dan hibrida. Budidaya jagung di Madura masih dilaksanakan secara sederhana atau tradisional yang biasa dilakukan secara turun-temurun. Petani masih sulit diajak untuk melakukan perubahan dan menerapkan bercocok tanam yang dapat meningkatkan produksinya, baik mengenai penggunaan varietas unggul, pemakaian pupuk, pemeliharaan tanam maupun jarak tanam. Sampai saat ini, jenis jagung yang dibudidayakan masih menggunakan varietas lokal yang tingkat produksinya masih rendah. Melihat potensi lahan pertanian untuk jagung di Madura, maka paradigma petani yang memanfaatkan jagung untuk konsumsi atau subsisten harus dirubah pemanfaatannya menjadi jagung untuk industri. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu tentang kondisi existing pada komoditas jagung. Pada data Badan Pusat Statistika atau BPS, produksi tanaman jagung dari tahun 2011 sampai tahun 2013 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2011, produksi tanaman jagung mencapai 14.870 ton dari luas lahan 3.575 hektar. Produksi tanaman jagung pada tahun 2012 mencapai 17.014 ton dari luas lahan 3.703 hektar. Kenaikan tersebut sebesar 2.144 ton pada tahun 2013 tetap mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut sebesar 1.243 ton
Produksi pada tahun 2013 mencapai 18.257 ton dari luas lahan sebesar 3.105 hektar. Pada tahun 2014, produksi tanaman jagung yaitu sebesar 11.967 ton dari luas lahan 2.284 hektar. Produksi tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 6.290 ton. Namun, produksi kembali naik pada tahun 2015 yang mencapai sebesar 19.161 ton dari luas lahan 3.506 hektar, mengalami kenaikan sebesar 7.194 ton. Dengan adanya wabah virus corona alias pandemi COVID-19 bukan menjadi penghalang bagi petani Madura. Salah satunya Kabupaten Sumeneb dalam peningkatan produksi hasil pertanian. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Arif Firmanto mengatakan saat ini petani sudah memasuki masa panen komoditas jagung dan komoditas pangan yang lain. Di Kabupaten Sumeneb akan panen jagung pada bulan Maret 2020 seluas 57.332 hektar, serta pada bulan April 2020 seluas 41.866 hektar. Sejak pertengahan bulan Maret 2020, petani di sejumlah kecamatan atau di desa Sumeneb sudah panen jagung. Jika ditotal, luas lahan pertanian Sumeneb yang siap panen di bulan Maret dan bulan April 2020 sebesar 99.230 hektar. Tabloid Sinar.Tani.com Selasa 31 bulan 3 2020. Dan untuk poin selanjutnya yaitu tentang peluang dan ancaman. Peluangnya sendiri yaitu meningkatkan produksinya dan olahannya komoditas jagung. Nah, pada situasi saat ini yaitu adanya pandemi COVID-19 ini menjadi peluang bagi para petani untuk meningkatkan produksi dan olahan komoditas jagung di negara sendiri. Nah, untuk ancamannya sendiri yaitu pada saat proses produksi, petani jagung rentan akan tertular virus corona atau COVID-19. Dan adanya virus corona atau COVID-19, aktivitas di pasar menjadi sepi dan untuk pengiriman jagung mengalami penurunan. Dan selanjutnya yaitu tentang kebijakan pemerintah. Yang pertama, melakukan penandatangan kesepakatan bersama supplier dan produsen pangan tentang ketersediaan atau stabilisasi pasokan dan harga pangan. Nah, menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriari, penandatangan ini merupakan bentuk komitmen kita semua untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga menghadapi wabah COVID-19 serta menjelang puasa dan lebaran, Jumat tanggal 20 bulan Maret 2020. Yang kedua yaitu tentang kebijakan yang membuka keran impor untuk komoditas pangan. Keran impor yaitu merupakan kebijakan yang strategis yang memang perlu dilakukan saat ini. Selain untuk menekan dampak penyebaran virus corona terhadap perekonomian, kebijakan ini juga perlu dilakukan untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Pembukaan persetujuan impor (PI) terhadap impor pangan merupakan bentuk respon pemerintah yang adaptif terhadap situasi yang terjadi belakangan ini. Ia juga berpendapat bahwa ketersediaan yang memadai di pasar akan mampu menstabilkan harga.
Menurut Felipa Anna Amata, siaran pers di Jakarta Minggu tanggal 22 bulan Maret 2020. Yang ketiga itu menerbitkan kebijakan pangan dalam negeri. Dan kebijakan non-tarif measure (NTM) pada komoditas jagung dalam perdagangan pangan antara lain adalah kuota, lisensi, peraturan dan persyaratan label, kontrol harga, dan tindakan anti pesaing. Gramedia New.com Minggu 22 Maret 2020. Nah, selanjutnya yaitu tentang pendapat saya mengenai strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dengan adanya wabah COVID-19. Nah, yang pertama yaitu melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada petani dan petugas lapangan atau PPL dan POPT untuk pencegahan berkembangnya virus corona. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan alsintan apabila beraktivitas di ladang atau saat masa panen. Yang ketiga, memberikan sarana dan prasarana pengairan, bantuan alsintan, penanganan panen dan pasca panen, dan adanya penambahan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi. Dan yang keempat yaitu Kementan dan pemerintah harus berkoordinasi guna mengamankan produksi pangan dan kesehatan para petani dan petugas agar kegiatan budidaya dan panen terus dilakukan hingga produksi pangan saat wabah virus COVID-19 tetap meningkat. Nah, dari info yang saya dapatkan dan mengenai komoditas jagung terkait adanya wabah COVID-19, salah satunya saya mengambil dari link yang saya cantumkan ini. Saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang komoditas jagung terkait adanya wabah COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.